Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin, ya semoga selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kali ini kita kembali akan membahas kitab Matan Abi Syuja yang disusun oleh Al-Qadi Abi Syuja, yang dimana kita telah sampai pada serial ke-6 setelah sebelumnya kita membahas tentang fardu wudu atau kewajiban-kewajiban yang ada ketika berwudu, yaitu yang disebutkan oleh Abu Syuja ada 6 hal yang wajib. Yang pertama adalah niat, ya, ketika mencuci wajah. Kemudian yang kedua adalah mencuci wajah, yang ketiga adalah mencuci tangan hingga siku, kemudian yang keempat itu adalah mengusap sebagian kepala, namun kemarin sudah kita luruskan yang lebih tepat adalah mengusap seluruh kepala. Lalu yang berikutnya lagi, yang kelima adalah mencuci kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib, tartib, yaitu dilakukan secara berurutan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan sunnah wudu, yang dimana Abu Syuja menyebutkan bahwa sunnah wudu itu dibagi menjadi 10, atau sunnah wudu itu ada 10 hal. Beliau katakan bahwasanya wasunanuhu asyratu asya, bahwasanya sunnah wudu itu ada 10. Yang pertama adalah tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah ketika kita memulai wudu. Di sini cukup dengan ucapan bismillah, bukan ucapan bismillahirrahmanirrahim, ya. Namun cukup dengan ucapan bismillah. Inilah yang ada dari riwayat-riwayat yang ada. Namun di sini tidak sampai wajib, ya. Namun dikatakan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Syuja, ya, mengucapkan bismillah di sini dihukumi sunnah karena hadis yang menyebutkan la wudu aliman lam yazkur ismallahi alaih, yaitu tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah ketika berwudu. Nah, ini dikatakan oleh para ulama ini adalah hadis yang dhaif. Ini adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Yang minimal kita katakan bahwasanya hukum membaca bismillah ketika itu adalah hukumnya adalah sunnah. Kemudian setelah tasmiyah, beliau mengatakan selanjutnya adalah ghuslul kaffaini qabla idkhalihima fil ina, yaitu mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam air, ke dalam bejana. Ya, ina di sini masukkan adalah bejana. Maka di sini sunnah yang kedua yang dimasukkan oleh Abu Syuja di sini adalah kita sebelum memasukkan air ke dalam bejana, yaitu sebelum kita mencelupkan air ke dalam wadah, misalnya wadah yang berisi air, maka tangan yang kita nanti akan gunakan untuk berwudu itu sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Ya, seharusnya kita cuci terlebih dahulu sebelum kita memasukkannya ke dalam bejana. Di antara alasannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwasanya ya perintah demikian itu karena kita tidak tahu apakah tadi malam itu tangan kita itu terkena najis ataukah tidak. Maka karena ada kemungkinan itu terkena najis, ya, maka sebaiknya tangan tersebut itu dicuci terlebih dahulu. Nah, ini yang dilakukan ketika berwudu, dan ini lebih diperintahkan lagi ketika kita selepas bangun tidur, ya, baik tidur malam ataupun tidur siang, karena lafaz hadisnya itu umum. Ya, ini yang mesti kita lakukan ketika kita mulai berwudu. Ya, ini lebih ditekankan lagi sekali lagi ketika kita bangun tidur. Kemudian yang ketiga yang termasuk lagi sunnah wudu itu adalah madmadah, yaitu berkumur-kumur, kemudian wal istinsyak, yaitu masukkan air ke dalam hidung. Ya, madmadah masukkan air ke dalam mulut yaitu dengan berkumur-kumur, ya, kemudian istinsyak yaitu masukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsar yaitu mengeluarkannya dari hidung. Ya, ini bagian dari sunnah wudu pula. Nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi bahwasanya madmadah wal istinsyak ini sebaiknya dilakukan, ya, tanpa dipisah. Ibnu Qasim Al-Ghazi di sini adalah pensyarah kitab Matan Abi Syuja di sini, yaitu dalam kitabnya Fathul Qarib atau Qaulul Mukhtar. Beliau katakan bahwasanya yang lebih afdal adalah menyambungkan antara berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Jadi ini juga yang dipraktikkan oleh Nabi SAW, dan ini yang menunjukkan afdalnya. Jadi sebaiknya yang dilakukan ketika berkumur dan masukkan air dalam hidung itu dilakukan secara langsung, tidak dengan air yang baru. Jadi kita masukkan air dalam mulut, ya, kemudian separuhnya lagi digunakan untuk hidung. Ya, kita masukkan air ke dalam mulut separuhnya, kemudian separuhnya lagi digunakan untuk hidung. Nah, ini yang kita lakukan ketika berwudu. Kemudian yang keempat, ya, mashu jami' ar-ra'si, yaitu mengusap seluruh kepala. Nah, ini sudah dibahas kemarin bahwasanya mengusap seluruh kepala di sini bukanlah sunnah, namun bagian dari wajib. Ya, intinya di sini yang dibasuh yang wajibnya di sini adalah mengusap seluruh kepala, bukan hanya sebagiannya saja.
Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya di antara alasannya bahwasanya Nabi SAW itu ketika berwudu, sebagaimana juga diterangkan oleh para sahabat ketika mereka menjelaskan berwudu, ya mereka selalu mengusap seluruh kepala, bukan sebagiannya. Kemudian dalam prakteknya juga Nabi SAW itu mengusap kepala itu ada 3 kondisi yang beliau contohkan. Yang pertama mengusap seluruh kepala, kemudian yang kedua mengusap seluruh imamahnya, kemudian yang ketiga mengusap jambulnya atau bagian depan kepala ditambah dengan mengusap imamahnya. Jadi Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan cuma mengusap bagian depan kepala saja, tapi mengusap seluruhnya. Jadi di sini yang tepat adalah mengusap seluruh kepala, ini masuk dalam hal yang wajib, ya. Ini yang keempat yang disebutkan oleh Abu Syuja. Kemudian yang kelima yang beliau sebutkan termasuk sunnah wudu lagi adalah wa mashul udzunaini, yaitu mengusap kedua telinga. Lalu beliau katakan di sini zahirihima wa batinihima bima in jadidin, yaitu mengusap kedua telinga baik bagian luarnya ataupun bagian dalamnya dengan air yang baru. Baik bagian luarnya maupun bagian dalamnya dengan air yang baru. Jadi di sini kata Abu Syuja, mengusap kepala dan mengusap telinga di sini dipisah. Artinya kita mengusap kepala sendiri, kemudian kita mengusap telinga juga sendiri. Jadi dengan menggunakan air yang baru. Namun yang lebih tepat di sini adalah yang pertama, mengusap telinga ini adalah bagian dari wajib wudu atau bagian dari fardhu wudu. Jadi ini sudah masuk dalam pembahasan kita sebelumnya bahwa mengusap kepala di sini dilanjutkan dengan mengusap telinga. Karena Nabi SAW itu katakan al-uzunani minar ra'si, kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Jadi kita ketika mengusap telinga, ya, itu adalah sebelumnya dengan mengusap kepala terlebih dahulu. Jadi dilanjutkan. Jadi ketika tangan dibasahi untuk mengusap kepala, kemudian dilanjutkan dengan mengusap telinga. Jadi tanpa mengambil air yang baru. Inilah yang lebih tepat dan inilah yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang keenam yang termasuk sunnah wudu lagi adalah takhlilul lihya ala kassa, yaitu menyela-nyela jenggot yang lebat. Ya, adapun jenggot yang tipis itu tidak perlu disela-sela, jadi cukup ya air ketika itu kena dengan bagian jenggotnya, maka itu sudah dikatakan melakukan sunnah ini. Namun ketika jenggotnya itu lebat, maka jenggotnya itu disela-sela ketika berwudu. Ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau itu berwudu, beliau pernah mengambil air satu telapak tangan, kemudian beliau menaruhnya itu di bawah jenggotnya. Ya, artinya beliau ketika itu menyela-nyela jenggotnya saat berwudu. Kemudian yang ketujuh yang termasuk sunnah wudu lagi adalah takhlilu asabi al-yadaini wa rijlaini, yaitu menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Ya, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Ketika kita mencuci tangan, ya tangan itu disunahkan untuk di sela-selanya juga dicuci. Caranya adalah dengan melakukan tashbik seperti ini. Ya, tashbik seperti ini namanya menyela-nyela jari. Ya, kemudian kalau kaki, sela-sela jarinya juga kita cuci ketika itu. Jadi ini yang disunahkan ketika berwudu juga ketika mencuci tangan dan ketika mencuci kaki. Kemudian yang disunahkan lagi yang ke-8, ya, setelah kita menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki tadi, kita mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ya, taqdimul yumna 'alal yusra, kata Abu Syuja, ya kita mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ya, ini sebagaimana terdapat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Yaitu Nabi SAW itu sangat menyukai ya mendahulukan yang kanan ketika memakai sendalnya, ketika menyisir rambutnya, dan ketika bersuci, dan dalam segala perkara yang baik-baik. Ya, dalam segala perkara yang baik-baik. Jadi mendahulukan yang kanan ketika membasuh anggota wudu juga di sini adalah sesuatu yang dianjurkan berdasarkan hadis tersebut. Kemudian yang kesembilan, ya, yang termasuk sunnah wudu lagi adalah wa taharatu salasan, yaitu mencuci anggota wudu 3 kali. Yang mencuci anggota wudu 3 kali. Ini yang disunahkan ketika berwudu kata Abu Syuja. Namun yang lebih tepat di sini kita katakan bahwasanya mencuci anggota wudu ini 3 kali kecuali untuk kepala dan kedua telinga. Ya, karena apa? Karena yang diperhatikan oleh Nabi SAW ya untuk kepala dan kedua telinga ini dilakukan sekali usapan, bukan 3 kali. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu ketika mengusap kepalanya itu dilakukan 3 kali, ya maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Yaitu hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya, adapun hadis yang katakan bahwasanya Nabi SAW itu tadi kalau yang hadis yang dhaif itu adalah yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu mengusap anggota wudunya yaitu bagian kepalanya itu 3 kali. Sedangkan hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu mengusap anggota wudunya 3 kali. Ini hadisnya yang sifatnya umum, maka hadis ini adalah kurang tegas.
Ya, yang tegasnya kalau dikatakan bahwasanya mengusap kepala itu sekali, dan ini diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebagaimana kata Ibnu Qayyim bahwa hadis yang membicarakan mengusap kepala itu 3 kali bisa jadi itu tegas namun tidak sahih, ya. Bisa jadi juga sahih hadisnya namun tidak tegas, seperti yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu membasuh anggota wudunya 3 kali. Ini tidak tegas, ya, walaupun hadisnya itu sahih. Jadi yang lebih tepat di sini adalah sebagaimana ini katakan atau yang menjadi pendapat Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah, bahwasanya ketika mengusap kepala, ya, itu dilakukan sekali usapan. Jadi yang kita katakan di sini mencuci anggota wudhu di sini 3 kali kecuali mengusap kepala dan kedua telinga. Dan telinga tadi termasuk bagian dari kepala juga dengan 1 usapan dan dilanjutkan setelah mengusap kepala. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Abu Syuja adalah wal muwalatu, yaitu tatabu'. Ini maksudnya di sini adalah berturut-turut ketika kita mengusap anggota wudhu yang satu dan anggota yang lainnya, tidak dengan selang waktu yang lama. Ini yang disunahkan ketika berwudhu. Jadi ketika kita mencuci tangan hingga siku, mau melanjutkan dengan kepala, ini dilakukan secara langsung, tidak menunggu waktu yang lama. Ya, ini yang disunahkan ketika kita itu berwudhu. Jadi intinya di sini terangkat oleh Abu Syuja setelah beliau terangkat tentang fardu wudhu dan sunnah wudhu, ya, ketika kita melakukan wudhu maka kita sempurnakan dengan memenuhi fardunya terlebih dahulu. Kemudian kita sempurnakan lagi supaya wudhu kita itu menjadi sempurna dan lebih dekat dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita juga dekati dengan melakukan sunnah-sunnah wudhu ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah atau laksanakanlah, kemudian apa yang Rasul itu larang maka tinggalkanlah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW dicontohkan, walaupun ini adalah perkara yang sunnah, maka tetap kita lakukan supaya mendapatkan pahala yang melimpah ketika kita itu berwudu. Ya, kita mendapatkan pahala atau ganjaran ketika kita itu berwudu. Jadi kita mulai dengan mencuci tangan terlebih dahulu, ya, mencuci tangan. Dan ini lebih ditekankan lagi ketika kita tuh bangun tidur malam maupun tidur siang. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Di sini tidak dipisah antara berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Ini sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi SAW dan juga tadi dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi bahwasanya berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu tidak dilakukan secara terpisah, itu yang lebih afdal. Ya. Kemudian setelah itu, ya, tadi dilakukan 3 kali. Berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung lewat 3 ciduan, ya, kita masukkan separuhnya air ke dalam mulut, kemudian separuhnya lagi ke dalam hidung. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu kita mencuci wajah, ya, mulai dari batas rambut bagian atas dan bawah sampai jenggot, ya, kemudian batas tulang dekat telinga. Nah, itu yang kita usap atau kita cuci ketika kita mencuci wajah. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan hingga siku, ya. Siku ini termasuk dalam cucian atau termasuk dalam basuhan. Kemudian setelah itu kita basahi tangan kita, kemudian tidak dengan airnya tidak perlu dialirkan. Kemudian ketika itu kita mengusap kepala, ya, dari depan ditarik ke belakang, kemudian dari belakang ditarik lagi ke depan, lalu dilanjutkan dengan mengusap telinga. Lalu setelah itu kita mencuci kaki, ya, mencuci kaki sebanyak 3 kali sampai mata kaki. Mencuci kaki sampai 3 kali sampai mata kaki. Hal ini dilakukan secara berurutan terutama untuk 4 anggota wudhu, yaitu wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala dan telinga, kemudian ditambah dengan kaki. Itu dilakukan secara berurutan dan juga disunahkan dilakukan secara berturut-turut, artinya tidak dilakukan dengan selang waktu yang lama antara anggota wudhu yang satu dan anggota wudhu yang lainnya. Ini demikian ringkasnya apa yang disampaikan oleh Abu Syuja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan praktek kita bisa sesuai dengan petunjuk dan petunjuk dari Nabi kita dan suri dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.